Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahiratu ummatil mu'minin wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimatil Hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumih wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Ahbab fillah wa diyufan al-a'izzah, hadanallahu iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 5546. Hadis ini terdapat dalam kitab Syarah Kabir karangan Imam At-Tabrani, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil qana." Hendaklah kalian menggunakan atau melatih menggunakan tombak ar-rumh wal kisiyil arabiyah, dan busur Arab. Busur Arab, bukan busur mada Indonesia, tapi latih dulu buatan Indonesia, dari peralon, dari bambu. Tapi titiknya adalah kemampuan menggunakan kisiyil arabiyah, busur yang biasa digunakan oleh bangsa Arab. Fa inna biha, maka sesungguhnya dengannya, nya kembali kepada kisai Arabi, busur Arab. Yu'izzullahu dinakum, mengagungkan, memuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan agama kalian. Wa yaftahu lakumul bilad, dan membukakan oleh Allah, menaklukkan oleh Allah untuk kalian akan negeri-negeri. Allah sang pencipta manusia mengetahui keperluan-keperluan yang diperlukan oleh manusia. Walaupun ayat berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pengenalan kepada Allah, pengabdian kepada Allah bukan sebatas ibadah maqdah, bukan sebatas ibadah semata. Tapi ibadah itu adalah melakukan semuanya berdasarkan sunnah Nabi. Karena Allah tahu manusia itu butuh permainan, manusia butuh hiburan, manusia perlu makanan, manusia perlu rekreasi. Di samping tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana permainan yang mereka mainkan, di sana ada pahalanya, di sana ada nilai ibadahnya,
di sana ada nilai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengatur permainan-permainan di dalam Islam itu sendiri. Memanah, berenang, main tombak, pedang, berkuda. Jadi bukan main game. Main game itu tidak meninggikan agama, tidak meninggikan Islam, tapi justru merusak pemikiran, kemudian merusak batin. Fisiknya memang bagus di luarnya, tapi di dalamnya tidak bagus. Tapi ketika Islam menyiapkan segala-galanya, kita perlu dengan permainan. Saatnya untuk bermain, kita pindahkan permainan ke tempat di mana kita mendapatkan ridha Allah. Kemudian perlu hiburan, perlu musik, perlu nyanyian, semuanya ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam mengatur bagaimana melepaskan sisa makanan dalam gigi sampai pada tahap terkecil. Kalau sekiranya sisa makanan dilepaskan pakai lidi, dibuang, jangan ditelan. Tapi kalau sisa makanan dilepaskan dengan lidah, ditelan, lebih baik ditelan daripada dibuang. Kemudian kalau sekiranya bertemu dengan anak yang belum usia balik, yang meninggal itu adalah ayahnya, maka usaplah rambutnya dari belakang ke depan. Tapi apabila yang meninggal adalah ibunya, maka usaplah rambutnya dari depan ke belakang. Tapi apabila meninggal keduanya, maka usap dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Jadi sampai perkara yang terkecil diberikan arahan oleh agama Islam. Maka kalau sekiranya pelajar agama mencari permainan di luar permainan Islam, berarti dia memang tidak punya niat untuk menghidupkan sunnah. Bagaimana dia dikatakan sebagai pecinta Nabi, bagaimana dia bisa dikatakan pewaris baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru minat permainannya tidak seperti yang disarankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Alaikum bil qana." Hendaklah kalian main tombak. Kemudian panah Arab. Dengan itu Allah akan agungkan agama kalian dan Allah akan taklukkan negeri-negeri. Alaikum bil qanaah. Hendaklah kalian merasa cukup. Fa innal qanaa'ata malun la yanfadu. Maka sesungguhnya qanaah adalah harta yang tidak akan pernah habis. Hendaklah kalian qanaah, maka sesungguhnya qanaah adalah harta yang tidak akan pernah habis. Ahbab fillah, hari ini keluhan masyarakat, mereka katakan miskin, mereka katakan hidup susah, mereka katakan ekonomi sulit. Sebetulnya tidak ada yang sulit. Apabila mereka punya sifat, apabila kita, semua umat Islam memiliki sifat qanaah, merasa cukup, maka Nabi SAW mengajarkan jalisul fuqara wal masakin, duduk sama orang fakir, duduk sama orang miskin, sehingga terbentuk rasa syukur dalam dirimu. Wa akalu ma'ahum, wa akilu ma'ahum, makanlah bersama mereka. Dengarkan pembicaraan mereka. Ketika kita dengarkan pembicaraan mereka, makan dengan makanan mereka, duduk bersama mereka, apa yang kita miliki, kita akan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila melihat kepada yang lebih kaya, cerita harta benda, cerita makanan, cerita minuman dan semuanya, akhirnya kita merasa tidak pernah memilikinya. Di sanalah muncul rasa miskin. Bukan kemiskinan yang ada pada hari ini, tapi rasa miskin. Kenapa rasa miskin itu muncul? Karena tidak merasa cukup.
karena tidak merasa puas. Padahal kalau bercermin daripada kehidupan para sahabat, kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru kehidupan umat pada akhir zaman ini jauh lebih mewah daripada kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'. Kita sebagai pelajar agama juga sama. Kalau kita melihat, membaca sejarah, ada di antara pelajar agama, imam-imam yang pada hari ini kitabnya kita baca, berkat belajarnya mereka pada waktu tersebut, hadis sampai kepada kita pada hari ini, karangan-karangan sampai di depan kita pada hari ini, kita mengenal agama pada hari ini. Di antara mereka ada yang waktu belajar memakan kulit semangka. Bukan semangka, kulitnya yang putih itu dibuang, yang hijaunya bagian luar, dimakan yang putihnya. Itu modal dia untuk belajar agama. Maka kalau antum mau merasa bersyukur, nanti ada sisa kulit semangka, potong taruh di nasi. Antum timbang-timbang mana yang lebih mewah, mana yang lebih bagus. Tentu nasi. Coba sehari saja makan kulit semangka, pasti antum demam. Nah, nggak ada lagi setoran. Maka di antara mereka ada yang menyatakan, saya belajar di musim dingin, sehingga saya belajar nggak sadar telinga sudah lepas. Kawan kasih tahu, telinga kamu kemana? Jatuh di mana tadi? Telinga jatuh karena mengeras, telinga terbentur dan patah. Kalau kita bercermin dari cara mereka belajar seperti itu, tidak ada kipas, tidak ada lampu, tidak ada keramik, tidak ada makanan, tidak ada yang memasakkan, tidak ada jajan, tidak ada kantin, semuanya nggak ada. Bahkan kitab pun tidak ada. Kitab tidak ada. Mereka belajar dan menulis langsung hadis dari mulut guru mereka ke kertas-kertas atau ke kayu-kayu di zaman tersebut. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika belajar dalam majelis Imam Malik, beliau menulis dengan air liur di tangannya. Setiap sabda yang disampaikan oleh Imam Malik, beliau tulis dengan air liur. Selesai belajar, Imam Malik panggil Imam Syafi'i, kamu dari mana? Kenapa kamu abas melakukan perkara sia-sia sedang belajar, main jari? Kenapa kamu main jari sedang belajar? Wah imam, saya sedang menulis. Kamu mampu olok-olok pendidikan saya? Kamu hanya menulis dengan air liur di atas tangan. Apa yang tersisa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya baru sampai dari Makkah, baru saja belajar sama Imam Malik, dan saya tidak punya buku dan pena. Tapi wahai imam, alhamdulillah, semua hadis yang tadi diriwayatkan saya hafal. Nah, semua hadis yang tadi imam riwayatkan saya hafal. Maka Imam Syafi'i pun mulai menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau hari ini hanya kitabnya tinggal antum tulis saja, artinya di bawah, itu pun nggak ada pensilnya. Nah, nggak punya pensil. Dia otak Imam Syafi'i dah hafal artinya. Lapar di luar, hafal di luar kepala. Alaikum bil kuhl, hendaklah kalian pakai celak. Fa innahu yumbitus sya'ar, maka sesungguhnya celak akan menumbuhkan bulu mata. Fa innahu, maka sesungguhnya, nya itu kembali kepada kuhli, bikin tanda panah di situ. Kuhli, nya celak. Yumbitu itu menumbuhkan, as-sya'ar akan bulu mata. Wa yasuddul aina, dan akan menguatkan penglihatan. Dan akan menguatkan penglihatan. Di samping bulu mata yang tebal itu menambah ketampanan, juga bulu mata yang tebal itu akan melindungi
cahaya masuk ke dalam bola mata secara langsung, dan di sana akan menyebabkan mata terjaga. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, fa innahu yujlil basar. Celak itu akan menajamkan pandangan mata. Orang yang tebal bulu mata ini akan memandang secara tajam. Kenapa? Karena matanya tidak tidak silau karena cahaya. Tapi apabila bulu mata tipis, maka mata akan kena cahaya sehingga memandangnya kurang tajam. Nah, siapa? Oh, fulan. Perlu bantu bulu mata buatan. Sehingga hari ini mereka menyadari hal tersebut. Akhirnya pengantenan dikasih bulu mata ditambah. Dan Nabi sudah ingatkan dalam hadisnya, Allah mengutuk orang yang menyambung, termasuk menyambung bulu mata, maka hukumnya haram. Laisa azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 5549 diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an. Terdapat dalam kitab Tib Pengobatan karangan Imam Abu Nuaim dan Imam Ibn Sunni. Nabi SAW bersabda, alaikum bi maranzanjus. Hendaklah kalian dengan sejenis wangi-wangian. Imam Abdul Rauf Al-Manawi menafsirkan dia sejenis wangi-wangian yang memiliki, yang tumbuh dan punya daun. Fasumuhu, maka cium olehmu akannya tanaman. Fa innahu jayyidun lil khusami, maka sesungguhnya tanaman itu bagus untuk obat flu. Nah, bagus untuk obat flu. Jadi pengobatan dengan cara dicium di hidung. Hari ini kan juga ada mengatasi flu sejenis apa itu namanya? Pesker. Apa lagi? Peach. Tak tahu lah. Antum tahu. Saya nggak pernah pakai. Jadi kalau mau buat yang sesuai dengan sunnah, ya cari tanaman tadi. Jangan tanya sama orang Indonesia. Itu bahasa Persia. Di kamus dikatakan itu adalah bahasa Persia. Nah, kemudian diolah, dibentuk dalam bentuk yang siap pakai, siap saji, dan itu anjuran baginda Nabi SAW dihirupkan ke hidung, itu akan menyembuhkan penyakit khusam, yaitu flu atau zukam. Kemudian hadis berikutnya juga tentang pengobatan. Nabi SAW bersabda, alaikum bil halijil aswad. Nah, halijil aswad atau halilijil aswad itu kalau dilihat gambarnya seperti buah kemiri, tapi dia bukan kemiri. Dia punya kulit seperti kulit buah pala. Kalau dikupas seperti kemiri tapi agak lancip. Namanya halilij al-aswad. Fasrabuhu, maka minumlah oleh kalian akannya. Itu obat minum, bukan obat oles. Mungkin ada yang jadi tabib atau jadi herbalis, bisa mengumpulkan hadis-hadis seperti ini. Kata Nabi, innahu min syajaril jannah,
sesungguhnya tanaman halilijil aswad itu dari pohon sorga. Dari pohon sorga, ta'muhu mur, rasanya pahit. Wa huwa syifa'un min kulli da', dan dia bisa menyembuhkan dari setiap penyakit. Hadisnya hasan. Nah, hadis hasan ini bisa menjadi dalil dalam hukum, apalagi dalam pengobatan. Dalam pengobatan hadis dhaif pun cukup. Bahkan kita dalam pengobatan nggak pakai hadis, kata orang pun cukup. Nah, coba itu. Tak tahu tak siapa yang suruh coba. Saya pernah minum itu sembuh. Itu dasar kita dalam pengobatan, cukup kata orang. Apakah dia berdasarkan resep dokter atau berdasar pakar? Sekarang hadis dhaif tentu lebih cukup. Apalagi hadis hasan. Ini sangat cukup sekali menjadikan dasar dalam pengobatan. Hanya saja hari ini usaha untuk menemukan tanaman tersebut. Nah, usaha untuk menemukan tanaman tersebut. Jadi yang ada kesempatan umroh lagi boleh ditulis. Nah, jangan cari selendang, tapi cari rempah-rempah tersebut. Tanya sama orang India, bukan Arab. Karena rata-rata nama-nama itu adalah tanaman-tanaman yang ada di India. Alaikum bil hinduba. Alaikum bil hinduba. Hendaklah kalian dengan tanaman hinduba. Dan ini bentuknya seperti sayuran. Seperti sayuran yang yang dimakan dengan nasi goreng itu apa? Hah? Selada. Nah, dia bentuk dengan daun selada, tapi agak keriting. Dia halus-halus, agak keriting, cabangnya banyak. Kalau satu kupas itu dia bercabang-cabang. Itu sayuran. Itu juga untuk pengobatan. Nabi SAW bersabda, fa innahu, maka sesungguhnya, ma min yaumin, tidaklah dari satu hari. Maksudnya tidaklah berlalu satu hari di kehidupan dunia, illa melainkan wahwa, dianya satu hari, yaqturu alaih, menetes itu dengan kurang satu tetes, alaihi, di atasnya tanaman hinduba, kitrun min kitril jannah, satu tetes dari tetesan surga. Nah, satu tetes dari tetesan surga. Berarti setiap hari dia mendapatkan satu tetes dari air surga. Maka makanlah tanaman tersebut. Di sini tidak menjanjikan pengobatan, tapi mengarahkan kepada itu termasuk sayuran yang penuh dengan keberkahan. Sehingga Imam Abdul Rauf Al-Manawi jelaskan dalam syarah hadisnya di dalam, antum enggak punya kitabnya? Beliau katakan, wa manafi'a la tadkhulu tahta dabtin. Manfaat dari tanaman tersebut tidak bisa dibatasi. Nah, manfaat dari tanaman tersebut tidak bisa dibatasi. Ini saya lihat sepanjang pasar di Indonesia belum ada. Nah, cari kemana? Nanti kita bentuk timnya lah. Kemarin juga di kitab Ibnu Majah ada hadis seperti ini. Malam minggu sebelumnya juga ada hadis seperti ini. Setelah kita lihat, ternyata ada sebahagiannya di Indonesia. Nah, atau ada sebagiannya di tempat kita. Mungkin antum kebaca hadis dalam di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang pengobatan, terbaca hadis dalam Sunan Ibnu Majah, terbaca hadis dalam Sunan At-Tirmizi. Kita kumpulkan, kemudian berusaha kita cari. Insya Allah di sana ada keberkahan
dan di sana ada keyakinan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah wujud pengamalan dengan hadis Nabi. Wujud pengamalan dengan hadis Nabi. Nah, sampai hari ini tidak ada makan kismis? Belum ada. Nah, itu sudah ada, sudah jelas. Tetap saja tidak ada pengamalan. Nah, untuk apa kita cari yang enggak ada? Yang ada aja belum untuk makan. Pakai siwa? Pakai celak? Udah. Nah, malam pakai celak dan siang hari. Nabi SAW bersabda, hadis sahih, alaikum, ini hadis sahih, bukan dhaif, bukan hasan. Alaikum bi abwabil ibilil barriyah wa albaniha. Hendaklah kalian meminum kencing onta. Al-bariyah, onta darat. Disebut sini onta darat, mungkin ada onta laut. Wa albaniha, dicampur dengan susunya. Dicampur dengan susunya. Ini sebabnya mazhab Hanafi itu tidak mengatakan najis air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya dimakan. Ini mazhab Hanafi. Tai sapi enggak najis, kencing sapi enggak najis, tai kerbau, tai ayam, semua hewan yang dimakan dagingnya, tai kencingnya suci. Jadi kalau antum pergi ke India lihat orang Islam pegang tai sapi itu, bukan mereka kotor, tapi mazhab mereka mengatakan itu tidak najis. Sama dengan kita melihat orang main lumpur, waktu bongkar kolam ikan, waktu ke sawah berlumuran dari lumpur, kita tidak pandang jijik karena itu tidak najis. Itulah keyakinan mereka dengan tai sapi. Tapi mazhab ulama Syafi'iyah mengatakan setiap kotoran najis. Setiap kotoran najis, setiap air kencing najis, baik dari hewan yang dimakan dagingnya atau hewan yang tidak dimakan dagingnya, kecuali kencing onta. Nah, kecuali kencing onta dicampur dengan susu onta, itu menjadi obat demam. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ketika ada utusan datang ke kota Madinah, beberapa orang dari utusan tidak ingat lagi dari negara mana, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia mengadukan dia demam panas, maka Nabi mengatakan tolong antarkan orang ini ke onta zakat, kemudian minumlah susu campur dengan kencingnya. Bukan minum kencing onta campur dengan susunya, tapi minumlah susu onta campur dengan kencingnya. Kalau kita lihat bagaimana perbedaan atau persentase antara banyaknya susu dengan banyaknya kencing, itu sudah dijelaskan oleh Allah sendiri dengan kudrat yang berlaku pada onta itu. Dengan kudrat yang berlaku pada onta itu. Kalau kita tanya sama pengembala onta, maka mereka katakan lebih mudah mendapatkan susunya daripada mendapatkan kencingnya. Onta yang sebesar itu lebih banyak kencing kambing daripada kencing onta. Nah, bagaimana cara meramu antara kencing onta dan susunya? Peras susunya, kemudian ambil air kencingnya, kemudian ditimbang berapa perbedaannya, begitulah persentase jumlah susu dan jumlah kencing yang dicampur menjadi obat demam. Ada yang siap minum? Karena nama kencing atau nggak siap minum? Sebetulnya Allah bisa membuat obat dari yang lain, tapi sengaja dibuat obat dari kencing onta untuk melihat apakah mereka yakin dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi atau tidak. Itu aja sebetulnya. Dari tadi daun-daunan, buah-buahan, tapi dibuat yang satu itu dari kencing onta campur susu, dan campurnya juga dikit. Tapi yang namanya kencing orang merasa nggak mau minum. Tapi ketika dia punya iman dengan hadis Nabi SAW, kalaulah Nabi yang perintahkan,
lewat pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan onta, Allah lebih tahu dengan apa yang Allah perintahkan. Allah lebih tahu mana yang sehat, mana yang enggak sehat. Tapi karena kita memandang dengan mata zahir kita, itu adalah kencing berarti kotor, kata Allah tidak. Disitulah kuasanya Allah. Di situ adalah perintah Nabi SAW untuk sedikit menguji keimananmu. Kamu berpihak kepada penglihatan mata atau yakin dengan sabda Rasul SAW. Ketika sahabat ditanya oleh Nabi SAW, ayyumin hadha, hari apa ini? Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ayyul biladu hadha, negeri apa ini? Sahabat lahir di Makkah. Ketika pergi Hajatul Wada di Makkah, Nabi tanya, ini negeri apa? Sahabat bisa jawab, ini Makkah wahai Nabi. Tapi dia percaya dengan sabda Rasul, mungkin Nabi akan merubah namanya. Maka mereka jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahkan ketika mereka ditanya berapa jumlah kaki onta, mereka tetap jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi hari ini kita merasa tahu daripada baginda Rasul SAW, sehingga kalau ada hadis kita akan cerna dengan otak, kemudian kalau cocok kita amalkan, kalau tidak sesuai kita tidak amalkan. Berarti keyakinan dan keimanan kita ittiba atau kesetiaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW masih belum utuh. Khair, enggak wajib minum kencing onta. Nah, cuman untuk menilai yakin enggak di hadis Nabi. Kalau yakin, nanti kalau ada kesempatan antum minum. Hanya untuk mengikutkan perintah Nabi satu kali saja. Sini kan bahasanya alaikum. Maknanya hendaklah kalian berobat ketika demam panas dengan kencing onta dicampur dengan susunya. Alaikum bi asqiyatil udum allati yulatsu ala afwahiha. Hendaklah kalian menggunakan penyimpanan air dari kulit. Asqiyah, penyimpanan air minum. Al-udumi terbuat dari kulit kambing yang dibersihkan. Yulatu, yang diikat, ala afwahiha, atas mulutnya. Nanti ketika kurban, usahakan ada 1 ekor kambing dikuliti tanpa merobek bagian dada, tangan dan kakinya. Dia enggak dirobek. Jadi dilepaskan dagingnya sementara utuh semuanya. Jadi enggak ada yang robek satupun. Nah, selepas itu bulunya dibersihkan, kemudian lendirnya dibersihkan, lemak-lemaknya kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, maka bagian bawah kambing itu kan ada dubur, itu kan berlubang dia, diikat. Kemudian bagian tangan dan kaki, tangan kanan dengan kaki kanan disatukan, diikat. Kemudian tangan kiri dan kaki kiri juga diikat. Kemudian diisi air lewat lubang lehernya. Kemudian di sana dikasih tali pengikat. Nah, ketika diisi air di zaman sahabat, mereka melakukan safar, itu diisi air dan itu digantungkan di pundak mereka seperti antum pakai ransel hari ini. Nah, itu disebut dengan asqiyah, terbuat dari kulit tapi diikat bagian mulutnya, yaitu bagian lehernya. Nabi SAW pernah meminum air langsung daripada kulit tersebut di rumah Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian selesai minum, Sayyidatina Ummu Sulaim merobek bagian kulit tadi yang sejajar dengan bibir Nabi SAW. Kemudian beliau simpan.
beliau simpan ketika beliau sakit, mungkin ada keinginan mahabbah kepada baginda Rasul, beliau celupkan dalam air dan beliau minum. Dan hal itu diketahui oleh baginda Nabi SAW, dan Nabi tidak membantahnya. Maka berdasarkan hadis tersebut, itu salah satu dalil yang mengatakan boleh tabarruk, mengambil berkah dengan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengambil berkah itu tidak menyebabkan kepada kesyirikan. Alaikum bistina'il ma'ruf fa innahu yamna'u masari as-su. Hendaklah kalian melakukan setiap kebajikan. Alaikum bistina'il ma'ruf. Hendaklah kalian melakukan setiap kebaikan. Disarah di dalam ma'a kulli birrin au fajir, bersama setiap orang baik atau kepada orang yang tidak baik sekalipun. Fa innahu, maka sesungguhnya melakukan kebaikan, yamna'u masari as-su, itu akan mengelakkan tempat mati yang jelek. Masari, tempat meninggal, su'i, yang jelek. Jadi orang yang selalu berbuat baik, Allah akan cabut nyawanya di tempat yang bagus, di tempat yang mulia. Penafsiran bagus dan mulia bukan penafsiran yang kita lihat, bukan mati secara baik itu bukan penafsiran yang kita tahu. Apakah mati diracun itu mati baik atau tidak? Apa mati terbunuh itu mati yang baik atau tidak? Apakah mati karena bala, yaitu wabah penyakit, itu termasuk mati baik atau tidak? Kita tidak bisa menilainya pakai pandangan manusia. Kita lihat menurut pandangan syariat. Ternyata orang terbaik diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab mati karena dibunuh. Sayyidina Utsman bin Affan mati dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mati dibunuh. Sayyidina Hasan mati diracun. Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah mati karena wabah taun. Jadi mereka itu bukan dibantah tidak melakukan kebaikan. Berarti mati-mati yang seperti itu termasuk mati masari'ul khair, cara dan tempat mati yang baik. Jadi masalah bukan tempatnya, masalah bukan karena sadis atau tidak sadisnya, yang masalahnya orang itu dalam kondisi bagaimana. Sayyidina Utsman bin Affan sedang baca Quran, Sayyidina Umar bin Khattab sedang sholat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib saya lupa, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau sedang memimpin menyelamatkan masyarakatnya dari wabah taun, dan beliau justru yang kena dengan taun. Tapi kalau orang selalu dalam keadaan berbuat baik, ketika mati itu datang pasti dalam kondisi berbuat baik. Tapi kalau sekali-kali buat baik, kadang-kadang buat dosa, kadang-kadang buat dosa kemudian tobat lagi, jangan-jangan matinya datang ketika dia sedang buat dosa. Itulah masari'us su', walaupun dia mati di masjid, walaupun dia sedang mati di masjid, walaupun dia mati sedang melakukan ibadah, tapi ketika dalam kondisi tersebut dia dalam rangka maksiat misalnya. Nih kalau bukan waktu sholat saya sudah berdangdut juga di situ. Dia hobi dangdut, tetangganya sedang kenduri, ada dangdutan, karena dia ada tuntutan sholat, dia hadir sholat berjamaah, tapi dia hadir dalam keadaan tidak ikhlas.
Kata dia, kalau bukan karena faktor sholat, pasti dah bergoyang saya di situ. Mati dia sedang sujud. Mati dia sedang sujud. Apakah itu dikatakan masari'ul khair? Dalam kondisi mati dalam keadaan baik, orang mungkin menilai dia mati di masjid dalam keadaan sujud. Tapi kita tidak tahu dalam saat itu hatinya terpaut dengan maksiat. Ridho bil maksiati maksiyah, ridho dengan maksiat tetap maksiat. Mati sedang menghafal Quran belum tentu baik, tapi sedekah secara diam-diam. Dalam artian orang yang menerima, ketika kita membeli suatu barang, kita tahu harga barang itu bisa dibeli dengan harga Rp50.000. Kalau kita tawar pasti dikasih harga Rp50.000. Karena ada orang jual harga Rp45.000. Tapi ketika dia tawarkan Rp60.000 tanpa kita tawar menjadi 50 dengan niat 10.000 adalah sedekah, maka si penjual mengatakan, saya telah menjual barang saya untung 15.000 daripada orang lain, lebih 15.000 pada orang lain. Sementara yang membeli, saya tahu kalau saya tahu 50 pasti dapat, tapi saya sengaja karena 10.000 itu adalah sedekah. Penjual barang tidak menyadari hal itu. Yang tahu dengan itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kategori sedekatus sirri. Nah, sedekah yang tidak disadari oleh si penerimanya. Fadilahnya, fa innaha tudfi'u ghadaballahi azza wa jal. Maka sesungguhnya sedekatus sirri bisa memadamkan kemurkaan Allah azza wa jalla. Alaikum bi albanil ibili wal baqar. Nah, ini ada di sini. Insyaallah, mana caranya itu? Maka hendaklah kalian dengan susu, bukan kencing, maaf, salah. Alaikum bi albani ibil, hendaklah kalian meminum susu onta. Nah, susu onta nggak ada di sini. Wal baqari, dan susu sapi. Fa innaha, maka sesungguhnya onta dan sapi, hak kembali domir kepada onta dan sapi, tarumu ay tajma'u, dia mengumpulkan, dia menggabungkan minas syajari kullih, dari pohon semuanya, dari pohon semuanya. Wa huwa dawaun min kulli da, dan dianya susu sapi dan onta obat dari setiap penyakit. Sapi bisa makan daun apa saja, rerumputan apa saja, mungkin sedikit dari dedaunan yang dia tidak makan. Kata Nabi SAW, jadi sapi itu kalau makan menggabungkan sejenis berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dedaunan, lalu diolah menjadi saripati, kemudian dari 6, kalau kita bawa kepada manusia 60 suap nasi, itu akan mendorobah menjadi 1 tetes darah. Kemudian daripada 60 tetes darah akan menjadi 1 nutfah. Kalau kita ambil kepada sapi 60 kunyahan rumput, itu akan menjadi 1 tetes susu, 1 tetes darah. Kemudian 60 tetes darah akan menghasilkan 1 tetes susu. Begitu perbandingannya. Bagaimana saripati itu terkumpul dengan saringan yang ketat menjadi susu murni yang keluar antara tahi dan darah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, itu akan menjadikan obat bagi setiap penyakit. Nah, susu sapi.
Bukan susu 3 sapi. 1 ekor sapinya. Kalau 3 sapi itu enggak asli. Alaikum bi albanil baqar. Ini terpisah. Hendaklah kalian meminum susu sapi. Fa innaha, maka sesungguhnya susu sapi tarimmu minas syajari kullih wa huwa dawaun min kulli da'. Itu hadis yang sama di atas. Alaikum bi albanil baqar. Hendaklah kalian meminum susu sapi. Fa innahu dawa, fa innaha dawa, maka sesungguhnya susu sapi itu adalah obat. Wa asmaniha, dan hendaklah kalian juga menggunakan asmaniha, lemaknya sapi. Asmaniha, lemaknya sapi. Lemak sapi itu bukan hanya cara dimakan, tapi lemak sapi dipanaskan sehingga mengeluarkan minyak. Nah, minyak yang dikeluarkan dari lemak sapi namanya minyak samin. Minyak samin itu salah satu bahan untuk mengolah nasi kabuli. Nah, nasi biryani. Jadi kalau nggak mau makan lemak sapi, maka makanlah nasi kabuli. Nah, nasi biryani. Fa innaha syifa, sesungguhnya lemak sapi atau minyak yang dihasilkan dari lemak sapi yang disebut dengan minyak samin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan roti menggunakan minyak tersebut, syifa, itu juga obat. Wa iyyakum waluhumuha, jauhilah oleh kalian, hindarilah oleh kalian memakan daging-dagingnya sapi. Fa inna luhumuha da', maka sesungguhnya dagingnya sapi penyakit. Hadis hasan, bukan hadis dhaif, hadis hasan. Maka dari hijrah enggak korban pakai sapi, karena dagingnya penyakit. Nah, daging yang sehat kata Nabi itu adalah daging kambing. Daging yang sehat. Tidak ada hadis yang mengatakan daging kambing itu penyakit. Yang ada hadis ada daging sapi mengandung penyakit. Tapi hari ini di tengah masyarakat kita, daging kambing lebih berbahaya pada daging sapi. Ini daging apa ini? Ini kambing. Oh, kambing saya nggak bisa makan. Sapi bisa Pak? Sapi bisa. Pada hadis mengatakan sapi jangan. Kalau sapi ambil susunya saja sama minyak lemaknya. Tapi kalau daging adalah daging kambing. Abu Bakar, daging kambing. Ini dah jelas daging kambing banyak dia beli, daging sapi keluar. Penyakit. Hadis hasan. Alaikum bi albanil baqar. Hendaklah kalian meminum susu sapi. Fa innaha, maka sesungguhnya susu sapi syifa, penyembuh. Wasamnuha dawa, dan lemaknya obat. Nah, kalau da penyakit, kalau dawa obat. Lihat wawnya, ada waw atau enggak? Wasamnuha, lemaknya yang dibuat jadi minyak samin adalah obat. Walahmuha daun, dagingnya penyakit. Dia kata antum tadi itu hadis hasan, ini hadis sahih. Nah, hadis sahih, berarti enggak usah makan daging sapi. Alaikum bi inqa'id dubur. Hendaklah kalian dengan membersihkan dubur. Nah, istinja jangan sembarangan. Istinja pastikan bersih. Fa innaha yazhabu bil basur. Sesungguhnya membersihkan dubur selesai buang air besar itu menghilangkan penyakit ambayan. Basur, ambayan. Maka duduk dengan bersihlah
Antum duduk selama 7 tahun, duduk selama 10 tahun, duduk selama 20 tahun, duduk saja. Maka kalau duduknya bersila, maka tekanan berat perut, apalagi perutnya isbal, itu dia akan menekan ususnya ke bawah. Ketika tekan usus ke bawah, dia keluar 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili, akhirnya lama-lama 1 senti. Itu penyakit yang diderita oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara penyakit yang beliau dikatakan meninggal karena penyakit tersebut, ini secara adat ya, bukan tauhid. Tauhid karena ajal, secara adat itu karena penyakit tersebut, itu asbab sering duduk. Maka supaya tidak timbul penyakit bawasir, maka duduknya iftirash, duduknya tawaruk. Kalau duduknya iftirash, otomatis berat badan ada ke sebelah kiri, maka otomatis bagian dubur tidak ada di posisi tengah. Kalau nggak ada di posisi tengah, tekanan perut ke bawah itu tidak menyebabkan usus keluar. Nah, kita hanya menghimbau saja. Tapi kalau selesai sholat wajib. Nah, tidak boleh mundur dari tempat sholat, karena Nabi SAW bersabda, orang yang selesai salam sholat kemudian duduk pada tempat duduknya akan mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Sehingga atas dasar itu kita selesai sholat tidak boleh mundur, supaya cepat berhasil dengan bantuan doa malaikat. Tapi kalau antum dalam program berusaha untuk duduk selalu dalam iftirash atau tawaruk, ini akan menjaga kesehatan bawasir atau basur dalam bahasa Arabnya. Nah, alaikum bisyabil bir. Hendaklah kalian memakai pakaian putih. Hendaklah kalian memakai pakaian putih. Falbasuha, maka pakai olehmu. Akannya pakaian. Sehingga kita wajibkan baju seragam putih. Yang penting gamis putih. Merek terserah antum, tapi yang penting warnanya putih secara umum. Nah, putih secara umum, bukan putih menurut antum sendiri. Nah, antum kan katakan ini putih, itu bukan putih, itu belang. Tapi putih secara umum. Wa kaffinu fiha mautakum, kafani oleh kalian padanya kain putih, mautakum, orang mati kalian. Nah, soal hadis bagian ujung sepakat seluruh dunia. Nah, mayoritas lah. Jadi kalau ada orang berkafan warna hijau merah, itu nggak ada masalah sebetulnya. Nah, sunnah putih, bukan wajib. Tapi kenapa mayoritas kafan itu putih? Karena mengamalkan hadis ini. Tapi ketika hidup dia nggak mau dengan hadis itu. Nah, bahkan untuk sholat Jumat pun tidak mau dengan pakaian putih. Untuk sholat Jumat, kalau sudah pulang liburan sholat Jumat pakaiannya nggak putih. Tapi kalau mati pasti kafannya putih. Jadi ternyata mereka beragama itu pertama ketika mati. Ketika mati, masya Allah kuat penegakan agamanya, bahkan ditambah-tambah. Nah, pertengkaran di sana perbedaan di sana dipertahankan. Jangan kakinya dulu, kepalanya dulu, jangan kakinya dulu. Pada orang itu udah mati, mau kepala mau kaki sampai juga dikubur. Ketika mati kuat. Yang kedua ketika kawin, akad nikah, tunai, nggak boleh putus. Satu bilang mahar, satu bilang mas kawin, nggak sah. Siapa bilang nggak sah? Mahar sama mas kawin sama saja. Tapi sangat saking ketatnya beragama pada dua hal itu, mereka persulit.
Nah, saya nikahkan putri saya pada kamu dengan mahar seperangkat alat solat. Saya terima nikah putri bapak dengan mahar dengan mas kawin seperangkat alat solat. Sah nggak? Ulang lagi, beda. Begitu ketat dia dalam masalah akad nikah. Tapi selesai akad nikah, organ tunggal, nggak lagi beragama. Ketika hidup nggak beragama. Ketika mati baru ketat lagi beragama. Kafannya jangan sampai salah. Oh, ikatannya 7, kain 7 lapis. Ini segala macam-macam. Masya Allah. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita pada hari ini. Padahal orang mati, kalau kapannya hitam sekalipun, kalau dia soleh di dunia, maka nggak ada masalah di kapan hitam. Kalau dia nggak sholat di dunia, kapannya putih sekalipun, mereka tetap tahu, ini orang nggak sholat nih walaupun pakaian putih. Nah, hadis di atas dhaif. Nah, hadis di atas dhaif. Lihat hadis di bawah, sahih. Hadisnya sama. Alaikum bisyabil bayad. Hendaklah kalian memakai pakaian putih. Falyalbasuha ahya'ukum. Maka hendaklah memakai akannya pakaian putih oleh orang-orang hidup di antara kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, kafani olehmu padanya pakaian putih akan orang-orang mati di antara kalian. Coba kita jadikan ini sebagai pelajaran atau contoh kasus. Kenapa di tengah masyarakat kita terjadi saling menyalahkan atau memvonis hadis itu hadisnya dhaif. Nah, Nabi perintahkan kita memakai pakaian putih. Selalulah memakai pakaian putih terutama dalam hal-hal ibadah. Lalu mereka komentar hadisnya dhaif. Mungkin mereka ketemu hadis yang di atas. Hadis nomor 5560. Tapi yang lain ketemu hadis nomor 5561. Di atas hadisnya dhaif, di bawah hadisnya sahih. Makna hadis sama. Maka terjadi permasalahan di tengah masyarakat karena mengambil kesimpulan terlalu cepat ketika membaca satu hadis. Nah, akhirnya salah menyimpulkan. Padahal untuk menyimpulkan hadis, mengambil satu hukum, mesti hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis dengan sanadnya, supaya tidak bentrok dengan hadis yang lain. Sementara dibaca di buku, oh dhaif. Dhaif ternyata pakaian putih itu. Sehingga kalau ada orang mengajak untuk memakai pakaian putih, langsung dhaif hadisnya. Saya kebaca hadis itu dhaif. Bapak kebaca hadis dhaif, tapi kami kebaca hadis sahih. Nah, jadi maknanya kalau ketemu satu hadis, belum tentu hadis itu dhaif, walaupun dia dhaif. Maka hadis dhaif yang di atas, karena didukung oleh hadis sahih yang di bawah, maka jadilah dia hadis sahih juga. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Maka perlu antum baca hadis sebanyak-banyaknya. Kalau tidak mampu, cukup ikut kesimpulan para ulama, karena mereka sudah baca semuanya. Maka kalau orang menyampaikan apa fatwa daripada ulama-ulama sebelumnya, maka dia tidak akan pernah salah. Kenapa? Karena itu adalah intisari dari pemahaman berbagai macam hadis yang mereka hafal. Apakah salah seorang fatwa Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau menghafal 1 juta hadis? Lalu kenapa disalahkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Sementara dia hafal cuma 15 hadis. Orang hafal 15 hadis, nyalahin orang hafal 1 juta hadis. Nah, kemana gaya berpikirnya itu? Di mana letaknya atau bagaimana cara dia berpikir?
Maka bermazhab hukumnya wajib. Kenapa bermazhab hukumnya wajib? Supaya tidak salah dalam memahami hadis. Dan mazhab itu adalah intisari dari hadis. Kesimpulan yang mereka ambil setelah membaca seluruh hadis yang ada. Salah kalau kita ambil kesimpulan kalau baru baca satu hadis. Sebagai contoh, hadis yang kita lihat pada hari ini 5.560 hadis dhaif, 5.561 hadis sahih. Perintahnya sama, pakai pakaian putih, kafani mayat dengan pakaian putih. Yang membedakan hanya redaksinya saja. Cukup insyaallah. Allah, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, persilakan. Ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sekarang alhamdulillah dipercaya sama pengurus masjid untuk menjadi penyelenggara kurban. Namun semalam ada fatwa dari Ketua Majelis Ulama Sumbar via Twitter menyatakan tidak ada ujroh untuk pekerja yang memotong itu, memotong kurban, tidak ada ujroh untuk orang yang memotong itu dibagikan daging. Lalu kami temui masalah di tempat kami, pekerja yang warga itu tidak mau menerima upah. Kan kami akadkan kurban dan operasional beda. Kurban dan operasionalnya beda. Karena itu telah tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan begitu. Jadi solusi yang paling pas untuk kurban kami seperti apa? Bapak, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya tidak ada kesepakatan atau tidak mau menerima upah, tapi ngotot mau menerima daging, maka uang yang kita kumpulkan untuk upah, belikan satu hewan. Nah, belikan satu hewan itu bukan korban, tapi itu disembelih untuk upah. Yang paling pertama kita sembelih adalah hewan itu. Mungkin separuh bisa dimasak, maka ramai-ramai, suka mereka kan makan ramai-ramai. Selesai korban bisa makan daging korban. Kemudian selepas itu nanti dibawa pulang. Itulah solusi yang terbaik kalau memang tidak mau menerima upah. Kenapa difatwakan tidak boleh? Karena Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah." Orang menjual kulit hewan korbannya, maka tidak ada nilai korban baginya. Jangankan daging korbannya, tapi kulitnya dijual, tidak ada nilai korban. Lalu bagaimana cara mengatasi kulit? Bukan berarti kulit kita potong kecil-kecil, masukkan dalam kantong, itu akan mubazir. Tapi kulit itu kita bagikan kepada satu orang penerima atau kepada dua orang penerima. Setelah itu dia yang menjual untuk dirinya sendiri. Atau kalau dia mau dengan keikhlasannya, dia ambil separuh untuk dirinya, separuh untuk diberikan atau diberikan kepada pekerja. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan pernah ada persekongkolan sebelumnya. Muncul daripada inisiatif sendiri. Kalau kita memberikan daging lebih kepada orang yang bekerja atau panitia korban, itu sama maknanya kita jadikan daging itu sebagai upahnya. Kalau kita katakan kepala bagi penyembelih, berarti kita sama mengupah penyembelih dengan memberikan kepala. Maknanya bukan hanya kulit kita jual,
tapi kita telah menjual kepala korban dan sebagian daripada daging korban, akhirnya korban tidak sah. Berdasarkan pertimbangan itulah pemahaman tersebut MUI menjelaskan tidak boleh karena menyebabkan korban tidak sah. Tapi karena kita tradisi mungkin sebelumnya sudah biasa diberikan jasa atau rasa terima kasih berupa daging yang dilebihkan atau kepala, bisa kaki dan macam-macam, itu ketika diganti ke uang itu merasa tidak enak atau apalah, maka dimusyawarahkan uang yang cukup untuk jadikan upah panitia korban, belikan daging atau seekor hewan yang cukup untuk mereka. Mungkin sapi yang lebih kecil, tapi kalau sepakat semua dengan kambing kan lebih bagus. Tapi tanamkan dulu hadis yang tadi, daging sapi itu penyakit. Tapi kalau enggak juga, beli sapi ukuran kecil dan kita katakan ini bukan korban, ini adalah uang operasional yang kami belikan ke sapi, kemudian kami akan jadikan ini pertama konsumsi pekerja, yang kedua adalah upah dari panitia. Itu solusi insyaallah lebih aman. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari dengan pelaksanaan hari raya Kurban. Pada redaksi sebelumnya kita pernah membahas masalah yang berkorban tidak memotong kuku dan rambut tersebut. Sementara di dalam redaksi lain dijumpai ditelaah maknanya itu bukan orangnya, tapi hewannya. Hewan yang akan dikurbankan itu dijabarkan seperti itu kan? Hewannya bukan orangnya maksudnya. Nah, itu pertama kan. Kasus yang lainnya lepas dari itu mengenai hewan juga kan, hewan bertaring kan. Hukum daripada muamalah hewan bertaring. Apakah dibenarkan berjual beli dengan hewan yang bertaring? Jazakumullah. Omar. Bismillah. Kalau kita merujuk kepada sumber hukum daripada hadis, daripada larangan memotong daripada kuku atau rambut orang berkorban atau hewan korban, kita lebih mudah menjawab dengan redaksi hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Idza ahalla hilalu Zulhijjah atau idza ra'aita hilala Zulhijjah, apabila datang kepadamu bulan-bulan Zulhijjah, anak bulan-bulan Zulhijjah, man arada ayyudhi, siapa yang punya keinginan untuk berkorban, atau mangka indahu udhiyah, siapa yang ada bersamanya ada hewan korban, fala ya'khuz min azfarihi, maka jangan dia mengambil dari kukunya. Nah, maka dia jangan mengambil dari kukunya. Maka kukunya itu bisa kembali kepada orang, jangan dia potong kukunya orang yang korban, bisa kembali kepada kukunya hewan. Nah, itu kalau kita pahami hanya sebatas kembali domir. Tapi kalau kita pahami lagi dengan bahasa Arab, tidak ada bahasa azfar bagi kuku hewan. Jadi kuku hewan itu nggak menggunakan bahasa azfar. Kalau kita temukan dalam hadis bahasa azfar zufrun, itu kukunya manusia. Sedangkan kuku hewan bahasa Arabnya adalah azlafiha.
azlafiha. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, fa innaha ta'ti yaumal qiyamati bi su'uriha bi kuruniha wa as'ariha wa azlafiha. Korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dan dengan kuku-kukunya. Jadi kalau ada orang yang menulis pernyataan atau hukum, bahasanya siapa yang pengen berkorban jangan dipotong kuku korban hewannya, jangan dipotong kuku dari hewan korbannya, jangan dipotong bulu pada hewan korbannya, itu sungguh dia telah salah memahami perkata bahasa Arab dengan terjemahan yang benar. Maka kalau dalam hadis itu kita tidak pernah temukan azlaf, tapi kita temukan azfar. Kalau azfar itu kuku manusia, sedangkan kuku hewan bahasa Arabnya adalah azlafiha. Bisa kita katakan itu salah pemahaman. Sama dengan sesuatu yang sering kita ulang-ulang, yaitu tentang niat. Niat. Ketika dikatakan Bapak takbiratul ihramnya kenapa cepat sekali? Enggak pakai niat dalam takbiratul ihram. Kata Bapak itu saya sudah niat sholat dari rumah. Nah, maka kata takbir saya enggak perlu niat lagi. Allahu Akbar. Kok bisa secepat itu niatnya ya? Kata Bapak memang saya enggak niat. Saya sudah niat sholat dari rumah. Tadi saya berwuduk juga niat untuk sholat. Untuk apa lagi saya niat? Kan ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniat, niat amal itu harus bergantung pada niat. Niat sudah saya lakukan dari rumah, maka nggak perlu waktu takbiratul ihram. Kenapa ada muncul pendapat seperti itu? Karena dia tidak mengenal makna niat yang sesungguhnya. Itu niat bahasa kita. Bapak niat ikut nggak? Oh niat. Bahasa kita rencana, namanya niat. Kalau bahasa Arab niat itu bukan rencana, tapi niat dalam bahasa Arab itu adalah keinginan melakukan sesuatu yang dimunculkan ketika memulainya. Itu namanya niat. Keinginan melakukan sesuatu yang dimunculkan ketika memulainya. Maka seseorang mulai dengan sholat atau takbiratul ihram, maka munculkanlah keinginan itu dalam hati. Aku sholat pada zuhur makmum. Itu baru namanya niat. Sedangkan rencana dari rumah mau sholat, Arab itu tidak menyebutnya niat, tapi Arab menyebutnya dengan bahasa azam. Nah, cita-cita, tekad. Itu kesalahan hukum yang muncul karena salah memahami kosakata, termasuk yang tadi dipertanyakan. Jadi ada fatwa mengatakan bukan kuku kita yang nggak boleh dipotong, tapi kuku hewannya yang tidak dipotong. Tapi ada hadis setelahnya, apabila hewan korbanmu telah disembelih, maka korbanmu akan sempurna dengan memotong kuku-kukumu. Potonglah kukumu. Kalaulah benar hadisnya seperti itu, kenapa mereka nggak potong kuku sapi setelah mereka korbankan? Kenapa nggak dicukur rambutnya semuanya? Jadi betul-betul tuh apakah disengaja atau tidak disengaja? Mudah-mudahan tidak ada niat mereka untuk merusak ajaran Islam dengan salah menerjemahkan hadis seperti itu. Yang kedua, Masya Allah, lupa bang yang kedua. Jual beli hewan bertaring. Di dalam bab jual beli, salah satu syarat barang yang boleh dijual, salah satu syarat barang atau syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan, yang pertama adalah suci. Suci itu bendanya itu tidak najis, tidak boleh kotoran hewan, tidak boleh bangkai, tidak boleh tulang tulang bangkai. Seperti kita menjual gading gajah, itu nggak boleh dijual karena itu tulang bangkai dan hukumnya najis.
kulit harimau itu bangkai, tapi kecuali kulit harimaunya dicukur bulunya, kulit bersih tanpa bulu, itu suci setelah disamak, itu boleh. Tapi kan nggak laku. Yang laku itu kalau ada kulitnya, ada bulunya, maka dia jadi tidak boleh dijual. Yang kedua, syaratnya bisa diambil manfaatnya. Nah, bisa diambil manfaatnya, ini juga diambil manfaat menurut pandangan syariat, bukan menurut pandangan kita. Kalau menurut pandangan kita itu kan bermanfaat, tapi menurut pandangan syariat bermanfaat atau tidak? Di antara yang dianggap ada manfaatnya adalah hewan yang buas yang dilatih untuk berburu. Hewan buas yang dilatih untuk berburu, di antaranya burung elang yang sudah dilatih untuk melangkap kelinci dengan beberapa syarat yang disebutkan di kitab fikih, itu boleh diperjualbelikan. Kemudian harimau yang dia sudah dilatih untuk berburu rusa dengan beberapa syarat, idza arsalta irtasalat, apabila kamu suruh pergi dia pergi, idza zajarta in zajarat, apabila kamu suruh berhenti dia berhenti, wala ta'kulu mimma akhaza, dan dia tidak memakan hewan yang dia tangkap, wa takarrar zalika salasa marat, hal itu terjadi berulang-ulang selama 3 kali, itu disebut harimau yang boleh kita makan hasil tangkapannya walaupun kita jumpai mati. Rusa disuruh tangkap mati, boleh kita makan dengan syarat kita 4 syarat tadi. Nah, harimau yang seperti itu boleh dijual. Kenapa boleh dijual? Karena manfaatnya dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau saya beli harimau untuk saya lihat-lihat, kan ada juga manfaatnya. Nah, itu nggak boleh. Itu manfaat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau saya jual harimau ke kebun binatang, kan ada juga manfaatnya. Itu kita pelajari lagi, apakah itu dibolehkan oleh syarak atau tidak. Jadi masalah bermanfaat atau tidak bermanfaat itu bergantung kepada pandangan syariat, bukan pandangan individu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, milik sempurna. Apa contohnya kita jual barang yang tidak milik sempurna? Seperti kita menjual sebuah barang yang kita belum terima setelah kita beli. Kita jual barang yang belum kita terima setelah kita beli. Jadi seseorang memesan barang ke kita, kita tidak punya barangnya, tapi kita tahu barang itu di mana dijual, kita berikan, kita telepon si pemilik barang dengan dikirimkan ke alamat langsung si pembeli. Dia bayar ke kita, kita bayar kepada pemilik barang. Barang yang kita jual kepada pelanggan kita itu belum pernah sampai di tangan kita dan belum kita terima. Itu maknanya menjual barang yang belum dimiliki secara sempurna, maka hukumnya tidak sah. Jadi syarat barang yang dijual adalah sudah sempurna kita miliki. Maknanya kalau kita sudah beli, barang sudah kita buka, sudah sampai di alamat kita, baru kita kirim ulang kepada si pembeli, pelanggannya kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, barang tersebut 3 saja ya. Barangnya suci, barangnya bermanfaat, barang itu milik sempurna. Yang keempat lupa, atau cuma hanya 3. Wallahu a'lam. Jadi apa hukum menjual beli hewan bertaring? Masuk kepada syarat tadi. Cukup syaratnya sah? Enggak cukup syaratnya tidak sah. Kalau saya jual beli buaya untuk kulitnya, enggak boleh. Kulitnya saja boleh, tapi kalau hidup tidak boleh. Khair insyaallah. Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mengenai
itu secara kan di apa ya, tadi terjemahannya ada, maka akan Allah menangkan gitu kan. Kalau yang busur dan panahnya, busur dan tombak itu yang dari Arab tadi ya saja, itu maknanya gimana saja? Itu saya masih bingung juga tuh kan, apakah kita belajar panah di sini dengan panah kita itu tidak cukup atau lebih afdol lagi dengan busur yang dari Arab apa gimana saja? Tidak ada kalau sampai itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jenis-jenis busur yang ada di dunia, tentu kalau kita gabungkan, kalau kita lihat daripada kelebihan-kelebihan masing-masing, tentu memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Mungkin juga ada di antara busur yang tidak punya kelebihan sama sekali, kalah dalam segala hal. Nah, busur paralon. Nah, jadi ketika Nabi memberikan arahan bahasanya busur yang ideal untuk menaklukkan negara, busur yang paling cocok untuk digunakan dalam perperangan, Nabi sabdakan adalah busur Arab. Nah, sampai hari ini juga kita belum bisa menjelaskan bagaimana bentuk busur Arab itu. Tentu yang lebih jelas dengan hal itu orang Arab itu sendiri. Mungkin Bapak bisa mencari informasi-informasinya bagaimana kelebihan-kelebihan busur Arab. Kalau soal kuda, dunia sudah memberikan pernyataan. Lomba kuda, pacu kuda, itu kuda Arab nggak boleh masuk sama sekali. Lomba kuda atau pacu kuda, itu kuda Arab nggak boleh ikut bertanding. Karena kalau ikut bertanding pasti dia nomor 1, maka dia nggak boleh ikut. Itu kudanya Arab. Dan untuk mendapatkan kuda itu pun perlu keuangan yang cukup, kemudian juga perlu kekuasaan yang lebih. Nantilah pulang haji saya bawa kuda Arab, nggak mungkin. Nah, siapa kita bisa bawa kuda Arab ke sini? Khair, itu di segi kuda. Mungkin karena kuda termasuk hewan atau perlombaan yang tidak mungkin dikelabui oleh pada musuh-musuh Islam, tidak bisa dialihkan oleh musuh-musuh Islam, maka mereka mengakui hal tersebut secara terpaksa. Kenapa kan nggak mungkin dibuat pacu kuda ala mereka tanpa dengan cara merubahnya misalnya, nggak bisa. Tapi kalau untuk panah bisa mereka kelabui, sehingga yang diperlombakan itu adalah panah yang tidak mungkin dibawa berperang. Mereka perlombakan angkat ke permukaan lomba panah, itu panah yang nggak mungkin dibawa berperang. Panah yang pakai katrol begitu, mana yang bawa berperang? Jadi kalaupun ahli kalian dalam menggunakan panah, kalian tidak akan mengancam kami, gitu bahasanya. Kalian tidak akan mengancam kami, karena mereka tahu dengan Al-Quranul Karim yang mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, siapkanlah diri kalian untuk berperang dengan kekuatan, artinya panah. Oh, ini panah mengancam kita ini. Supaya tidak mengancam, kita robah, kita larikan daripada panah yang Rasul mereka maksudkan kepada panah yang tidak mungkin mengancam kita. Biarkan mereka berlomba-lomba karena motivasi daripada hadis-hadis Rasul mereka, tapi pas ketika mau perang nggak bisa dipakai, aman. Tapi bisakah mereka buat seperti itu dengan hewan kuda? Nggak mungkin. Jadi kuda maksudnya di Quran itu bukan kuda yang ini, tapi kuda yang katanya. Jadi lomba sapi maksudnya. Nggak mungkin.
Nggak mungkin mereka robah dengan mengalihkan bentuk kuda diganti dengan hewan yang lain. Lomba kuda tapi bukan pakai kuda, pakai sapi. Karena tidak mungkin, akhirnya mereka katakan Arab nggak boleh ikut kudanya. Itu kami akui. Nah, tapi panah mereka bisa robah. Makanan bisa mereka robah. Disuruh kita makan daging sapi, dikatakan daging kambing tinggi kolesterolnya. Akhirnya umat tidak makan daging kambing. Kemudian dialihkan makanan-makanan yang melemahkan EQ, yang melemahkan fisik, yang melemahkan jasad daripada kaum muslimin, sementara mereka diam-diam memakan makanan yang dimakan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kembali kepada pembahasan tersebut, berarti Nabi menekankan kepada kita, kalian mungkin terpengaruh dengan berbagai macam-macam panah yang diangkat di media sosial atau yang tren di dunia perlombaan internasional, sehingga kalian tidak usah terpedaya. Panah yang saya maksudkan, yang kalian ajarkan pada anak kalian adalah panah Arab. Karena panah itu yang mampu menaklukkan negeri dan mengalahkan dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi berikan ciri, berikan ketentuan, berarti di sana ada kelebihan, kita mutlak percaya di sanalah keunggulan seluruh panah yang ada. Berarti busur yang paling istimewa itu adalah busurnya Arab. Bukan berarti kita berhenti main panah. Belajar dulu dengan panah yang ada, nanti baru ke panahnya Arab. Khair, insya Allah. Pasti di balik perintah Nabi ada kepastian. Mungkin cukup Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.